Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini, Senin tanggal 14 Juli tahun 2025, kami akan mulai melaksanakan kegiatan sharing session dengan tema pelaksanaan zona integritas di perwakilan BKKBN Jawa Barat. Dengan memohon ridho dan izin-Mu ya Allah, berikanlah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ibadah kami dan bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan S3 pada pagi hari ini sebagai perkumpulan yang Engkau rahmati. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunlah dosa kami dan dosa keluarga kami. Ampunlah dosa kedua orang tua kami. Ampunlah dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan atas segala doa. Perkenankanlah dan kabulkanlah doa kami. Allah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Bapak wabarakatuh. Muhammad Rokib yang telah membacakan doa. Selanjutnya kami persilakan Kepala Biro Keuangan Bapak Rahma Gudiaji untuk memberikan sambutan dan membuka S3 pada pagi hari ini. Kepada Bapak Rahma Gudiaji kami persilakan. Terima kasih Mbak Chandra, tes suara masuk jelas. Masuk Pak, Jelas, jelas. Pak. Silakan Jelas. Pak. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmatnya pagi ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas dan ikut dalam Zoom ataupun MS Team meeting. Pagi ini jalanan kayaknya lebih padat daripada Senin-Senin yang lalu ya. Dan kalau nggak salah karena udah mulai aktivitas anak-anak sekolah, jadi saya juga berharap kita bisa menyesuaikan kembali ya aktivitas teman-teman baik yang kebetulan ya masih punya anak baru mulai masuk sekolah atau aktif sekolah lagi, maupun kita sendiri yang memang lingkungannya ketika berangkat atau pulang kerja, terutama berangkat banyak dilalui bersama-sama dengan yang sedang berangkat sekolah. Oke, pagi ini kita juga masih mau melanjutkan sharing session dengan pembelajaran dari kunjungan ya, benchmarking tim ZI-nya Biro Keuangan, khususnya yang ke BKKBN Jawa Barat. Tentu ini menjadi satu rangkaian nanti dengan laporan-laporan yang sebelumnya menjadi satu insight ya, pembelajaran apa yang sudah kita lakukan maupun tempat lain lakukan, bagaimana tingkat keberhasilan ya dalam mendorong mempercepat perwujudan ZI di masing-masing tempat. Komitmen saya tentu dan kita sama-sama dengan melihat praktek yang ada di tempat lain, kita bisa mengikuti, mungkin menyesuaikan, bahkan membuat terobosan. Sehingga di tahun ini, tahun kedua Biro Keuangan, dilakukan penilaian oleh tim penilaian nasional, memang sudah layak dan bisa ditetapkan sebagai unit kerja WBK atau statusnya ZI. Persiapan juga sudah kita lakukan sama-sama seperti pertemuan yang kemarin. Saya berharap nanti di tim yang akan menyiapkan paparan maupun yang memaparkan ya ketika kita duduk bersama bisa lebih siap dan lebih menarik ya, karena sebenarnya salah satu isu ketika dilakukan penilaian ZI itu tidak hanya isinya tapi kemasannya, bagaimana kita mengelola ya pesan yang akan disampaikan itu jauh lebih menarik. Terima kasih juga di kesempatan pagi ini ketika kita buka informasi penyelenggaraan S3
pagi di Biro Keuangan dan materinya itu juga bisa dipelajari atau diambil oleh teman-teman di unit kerja yang lain, maka bergabung juga teman-teman kerja di unit yang lain. Jadi harapannya mungkin ya kalau teman-teman tidak cukup ada dukungan untuk melaksanakan studi banding sendiri, dengan coba tim yang sudah melakukan kunjungan memaparkan ini, kita bisa sharing lebih luas lagi di lingkungan tidak terbatas Biro Keuangan tapi juga unit lain di Kesekjenan. Itu yang menjadi salah satu bagian untuk coba kita menggunakan ya manajemen pengetahuan atau knowledge management, bagaimana ilmu, informasi, pengetahuan yang dimiliki tidak hanya terbatas pada orang-orang yang memang melakukan sendiri, tapi bisa diikuti orang lain yang ingin belajar bersama. Jadi bagian itu penting dan makasih nanti teman-teman yang mewakili tim ke Jawa Barat mempresentasikan. Moga-moga bisa menyampaikan lesson learn atau pelajaran yang bisa kita ambil bersama. Dari saya itu Mbak Janta, makasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat Budiaji atas sambutannya. Semoga pada saat penilaian nanti tim ZI kita bisa mengemas dan diterima dengan baik oleh pengujinya ya Pak ya. Kami ingatkan lagi bagi para peserta untuk menyalakan kamera dan menggunakan background yang sudah dibagikan. Selanjutnya, topik S3 pada pagi hari ini adalah pelaksanaan zona integritas di kantor perwakilan BKKBN Jawa Barat yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang luar biasa, Saudara Arikea Fahri Wiratama, pengelola data dan informasi dari bagian administrasi keuangan DPR RI. Kepada Saudara Arikea, kami persilakan. Ya, makasih Mbak Satya atas sambutannya. Izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Pak Karo, lalu izin kepada para kepala bagian dan kepala subbagian serta rekan-rekan semuanya. Izin saya di sini mewakili tim ZI Biro Keuangan yang melakukan perjalanan dinas ke BKKBN Jawa Barat untuk belajar terkait penerapan ZI di sana. Izin untuk menyampaikan materi. Untuk materinya apakah sudah kelihatan? Sudah, Mas Ari. Sudah. Ya. Izin untuk kegiatan benchmarking pembangunan zona integritas ke kantor perwakilan BKKBN Jawa Barat sendiri itu dilaksanakan di tanggal 26 Mei hingga 28 Mei 2025. Untuk dalam rangka apa tujuan kami ke sana, tentunya seperti yang tadi telah disampaikan Pak Karo ya, untuk kita mendapatkan insight nih dari instansi-instansi lain yang sudah berhasil untuk mewujudkan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM. Untuk tujuannya sendiri, kita harus melihat nih, kan untuk BKKBN sendiri itu telah menerapkan WBK dan WBBM sejak tahun 2022. Nah, dan mereka pun sampai bisa memenangkan beberapa penghargaan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melihat seperti apa sih best practice yang diterapkan di sana. Lalu dari best practice tersebut kita data dan manakah yang bisa kita masukkan ke strategi penguatan ZI di lingkungan Biro Keuangan itu sendiri. Untuk hasil pembelajaran utama sendiri ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah struktur tim zona integritas. Di sana itu untuk tim zona integritas di sana itu memiliki suatu tim tersendiri nih yang bersifat administratif. Jadi mereka itu khusus untuk persuratan, pelaporan, serta menjalin komunikasi dengan instansi-instansi lain serta tim pengelola internal di tempat mereka. Fungsi ini dijalankan secara aktif dan sistematis sehingga setiap kegiatan bisa terpantau, terdokumentasi, dan dapat ditelusuri dengan mudah. Komitmen dan kepemimpinan. Kepemimpinan di BKKBN Jabar menjadi faktor kunci nih keberhasilan ZI.
Ya, di sana itu jadi pemimpin mereka itu sangat aktif nih dalam menyampaikan nilai-nilai anti korupsi, integritas, dan inovasi secara konsisten. Mereka juga mengadakan apel mingguan untuk sarana penyampaian nilai motivasi dan arah kebijakan langsung. Mereka juga banyak melakukan inovasi nih. Waktu kami ke sana sih listnya banyak banget ya. Mungkin kita ambil 10 aja nih yang menurut mereka itu efeknya paling besar, yaitu ada si Indikeren, yaitu digitalisasi surat, si Paling Kerja, yaitu pemantauan kinerja penyuluh KB secara nama, ada si Peka, yaitu pelaporan berbasis wilayah oleh tim pendamping keluarga, WA Pasti KB, layanan WA bisnis untuk konsep edukasi kontrasepsi, lalu ada Aksi Keren, yaitu platform pembelajaran online berbasis LMS. Lalu ada juga Satya Gatra Sauyunan, layanan konseling daring untuk keluarga, ada rumah data kependudukan digital untuk pemetaan berbasis desa, ada Ratu Bening dan Si Jasmine, yaitu edukasi stunting dan anemia remaja dengan pendekatan inklusi. Ada KKA Kasih Beni, yaitu alat bantu interaktif pemantauan balita, serta Jawara MKJP, branding dan kampanye peningkatan akseptor jangka panjang dari 50.000 menjadi 130.000 dalam 2 tahun. Lalu tanggapan layanan yang cepat. WA bisnis di BKKBN dikelola sebagai kanal layanan resmi. Adminnya itu secara khusus menangani WA bisnis doang. Jadi respon itu dapat dipantau dalam hitungan menit, dan pesan masuk juga bisa langsung ditanggapi sesuai SOP. Sistem pengendalian mutu dan tata laksana. Jadi di sana, di tempat mereka juga menerapkan ISO 9001 untuk beberapa hal, yaitu ada SOP pengiriman dan SOP distribusi alat obat kontrasepsi. Di sana mereka juga melakukan pembaharuan SOP secara terus-menerus. Jadi setiap inovasi yang tadi disebutkan itu, walaupun masih dalam tahap pengembangan, sudah dibuat SOP-nya, sehingga memiliki dasar administratif yang legal, jelas, dan seragam. Lalu ada pengelolaan SDM. Di BKKBN sendiri itu menerapkan penilaian berbasis kinerja, diterapkan untuk penempatan penghargaan dan sanksi pegawai teladan. Lalu ada juga nih mereka melakukan pelatihan melalui e-learning, sistem reward dan punishment untuk membina SDM-nya, serta mekanisme pelaporan gratifikasi untuk semua nilai, baik yang di atas 200.000 ataupun di atas 200.000. Lalu budaya kerja. Mereka memiliki slogan, yaitu berencana itu keren, BKKBN Jabar Keren Pisan. Slogan ini yang menjadikan mereka penyemangat untuk membangun budaya kerja yang emosional dan komunikatif. Dijadikan juga nih sebagai tagline komunikasi internal mereka, serta pimpinan juga memberi contoh di bagaimana sih mereka menerapkan itu sendiri. Berikut adalah rekomendasi yang bisa mungkin diterapkan di tim ZI Biro Keuangan ini sendiri. Yang pertama, optimalisasi fungsi sekretariat tim ZI, memperkuat peran sekretariat tim ZI sebagai pusat koordinasi lintas kelompok kerja, pelacak progres, serta pengelola dokumentasi yang konsisten. Penguatan komitmen dan konsistensi nilai. Peningkatan komponen pimpinan melalui pelaksanaan forum perlu dioptimalkan dengan metode yang lebih interaktif dan substansial. Pengembangan inovasi yang berdampak. Setiap inovasi yang dikembangkan harus berbasis pada permasalahan nyata yang benar-benar ada di unit kerja dan memiliki indikator outcome yang jelas dengan mekanisme feedback dari pengguna. Jadinya kita bisa mengukur dengan jelas nih seberapa pengaruh inovasi yang dilakukan. Yang lalu ada penyesuaian SOP terhadap kasus baru. Di Biro Keuangan ini kan sedang banyak nih proses-proses seperti aplikasi baru dan sebagainya. Nah, itu harus diimbangi juga dengan penyesuaian SOP terhadap proses yang baru. Jadi semua hal yang kita lakukan ini memiliki dasar hukum yang sangat jelas. Lalu ada pembangunan budaya pelaporan gratifikasi. Diperlukan penyediaan kanal pelaporan gratifikasi internal yang mudah diakses, serta edukasi yang mendorong pelaporan secara sukarela dan rutin. Ini yang menarik dari
dari BKKBN ini mereka membuat suatu Google Form untuk melaporkan budaya gratifikasi. Jadinya untuk setiap pegawainya itu jika mereka melakukan kunjungan ke daerah itu katanya suka dapat pemberian seperti makanan, sayur-sayuran. Nah, itu mereka diwajibkan untuk melakukan pelaporan terhadap hal tersebut, yaitu kayak langsung foto terus dilaporkan ke Google Form tersebut. Bahkan untuk sekedar mereka kunjungan ke daerah dikasih makan oleh penyedia di sana pun mereka harus melaporkan juga. Jadi kayak difoto nih makan apa mereka, nilainya ditaksir kira-kira seberapa besar. Pengelolaan WAB yang responsif. WhatsApp bisnis sebagai kanal pelayanan publik harus dikelola secara profesional dengan admin responsif dan monitoring kualitas layanan yang berkelanjutan. Ini mungkin juga kalau di biro keuangan itu yang kalau WA bisnis itu kan pegawai-pegawai sendiri ya. Nah, mungkin belum ada nih kita yang khusus untuk melakukan pengelolaan WA bisnis. Lalu ada kolaborasi SDM lintas unit. Biro keuangan perlu mendorong terbentuknya forum koordinatif yang rutin agar kebutuhan pengembangan SDM dapat dibahas secara terbuka dan terstruktur. Membiasakan ZI sebagai sistem bukan kegiatan temporer. ZI perlu dijalankan sebagai bagian dari sistem kerja yang konsisten, terdokumentasi, dan tidak bergantung pada siklus evaluasi. Dengan kebiasaan kita untuk yang bertata dan berorientasi nilai, predikat ZI akan menjadi hasil dari budaya, bukan sekedar target administratif saja. Jadi kalau saya mengutip sedikit dari tim ZI di sana itu, jadi ZI itu bukan sebagai sistem, bukan kegiatan temporer. Di sini diartikan bahwa ZI itu jangan dianggap sebagai formalitas. Jadi merupakan suatu kegiatan perbaikan harus kita lakukan secara berulang-ulang dan dipantau. Kalau kita menganggap ZI sebagai formalitas itu mungkin akan agak susah meraih WBK-nya karena kan kita hanya sekedar memenuhi persyaratan. Tapi kalau misalnya ZI itu ada kegiatan yang kita lakukan secara berulang dan itu harusnya sih tidak sulit nih untuk mencapai status ZI tersebut. Untuk paparan dari saya sebagai perwakilan tim ZI Bandung, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC, Santia, silakan. Baik, terima kasih Mas Arik atas penyampaian materi yang luar biasa. Materinya dapat menginspirasi kita dalam membangun ZI di Biro Keuangan. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sekedar sharing, kami persilakan. Jika belum ada, mungkin saya akan bertanya terlebih dahulu ya Mas Arik ya. Siap, silakan Mbak Santia. Oke, pada slide hasil pembelajaran utama ada struktur tim ZI yang memiliki beberapa fungsi di BKKBN. Nah, saya sedikit penasaran bagaimana pembagian struktur tim ZI di BKKBN, Mas? Oke, siap. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk BKKBN Jawa Barat sendiri itu, untuk struktur tim ZI-nya sendiri itu kurang lebih sama seperti yang kita terapkan, yaitu kayak dibagi per area, dan di area itu mereka ada bagian dari setiap, kalau kita kan kasub ya, di sana mungkin setiap bidang. Jadinya kalau butuh data apa dari bidang tertentu itu bisa langsung disediakan. Nah, yang membuat mungkin agak beda itu terkait tim sekretariat ZI-nya di sana. Di sana itu tim sekretariat ZI itu ada yang khusus, jadi dia selalu koordinasi nih. Jadi selalu koordinasi dengan TPI atau tim pengelola internalnya. Jadi di sana itu mereka benar-benar sangat rutin untuk koordinasi dengan TPI. Jadi setiap ada masukan dari tim TPI, mereka catat, langsung komunikasikan ke unitnya. Bisa nggak data ini dilengkapi, tolong. Mungkin itu sih yang berbeda. Kalau kita ini kan masih komunikasinya itulah rapat dengan TPI ya, kalau yang saya tahu. Jadi belum ada nih yang khusus untuk mengurusi masalah di LKE sendiri. LKE masih dipegang oleh masing-masing area. Kalau di sana itu benar-benar ada satu tim yang untuk mengisi LKE nih. Jadi semua itu mereka yang ngumpulin, mereka yang mendata
mendata data-data apa yang dibutuhkan, mereka yang ngasih juga. Itu mungkin itu sih Mbak Canti. Baik, terima kasih Mas Arik atas penjelasannya. Selanjutnya, apakah dari Bapak Ibu ada ingin sharing? Chandra boleh Mbak? Baik, silakan Bapak Rahmat Budiaji. Oke, Mas Erik laporannya jelas. Tadi memang ada hal yang berbeda aspek di biro keuangan dan mungkin juga di biro-biro yang lain yang melaksanakan JSI di lingkungan sekretariat jenderal. Pertama di struktur dan fungsi tim settingnya sendiri. Jujur saya mengapresiasi partisipasi teman-teman ya dan perkembangan pelaksanaan JSI di biro keuangan, dan saya juga masih meyakini apa yang ada sekarang masih bisa ditingkatkan. Di dalam peran teman-teman yang masuk dalam tim CI, memang saya melihat masih ada yang bisa ditambah kejelasan ya peran setiap orang baik di sekretariat maupun di masing-masing area. Jadi kalau di dalam struktur besarnya kita baru menentukan siapa ketua dan wakil ketua, kemudian PIC-nya. Nah, di dalam PIC-nya seperti apa, itu maka bisa ada 1-2 orang yang kemudian diberi mandat khusus di dalam pengelolaan 2 hal ya, kalau dari struktur yang di-share di Mas Ari tadi. Yang pertama itu biasanya yang agak lama di dalam pengelolaan pelaporan. Ini bisa digabung dengan penyusunan narasi capaian sebetulnya. Itu ada 1 atau 2 teman di masing-masing area, sehingga data dukung yang kita punya yang biasanya dokumentasi kegiatan itu nanti bisa lebih bagus packagingnya ya. Ketika misalnya tadi digambarkan masing-masing inovasi, maka di situ ada narasinya yang menarik ya. Siapa yang menyusun dan sebagainya, nah itu yang di masing-masing area nanti bisa ditugaskan. Yang kedua, tentu di dalam menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan. Ini juga saya kalau men-challenge diri dan teman-teman, boleh nggak disusun timeline-nya? Ada nggak udah ditetapkan jadwal ke depannya? Ya, masing-masing kita, baik di dalam tim itu sendiri maupun di JSI secara keseluruhan, tahu agenda berikutnya. Gitu ya. Di luar S3 mungkin kita belum punya timeline yang lebih real ya. Kalau S3 kan sudah pasti itu Senin pagi jam 8. Tapi di area yang lain itu bisa dikelola untuk menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan. Dan ini kembalikan lagi tadi yang disampaikan Mas Arik di awal, supaya terlihat bahwa JSI ini bukan pekerjaan sampingan, bukan tugas tambahan, tapi bagian inherent di dalam pelaksanaan tugas fungsi unit kerja. Kemudian yang sebagai jembatan ya komunikasi antara kelompok kerja maupun unit kerja yang lain, ini juga bisa diambil 1 orang dalam 1 JSI keseluruhan atau masing-masing orang di dalam 1 area. Karena kalau kita lihat di pembelajaran tempat lain ya, misalnya di area 2, penataan tata laksana, bagaimana kita kemudian bisa berkoordinasi dengan Ortala, susun SOP tadi gitu ya. SOP itu tadi kan di setiap perubahan memang harusnya ada dasar hukum atau pedoman bagaimana melaksanakan inovasi yang sedang atau yang sudah dijalankan ini. Fungsi administrasi ini juga bagian yang selama ini sudah cukup baik kita lakukan, walaupun masih bisa baik lagi karena kembalikan lagi siklus ya, siklus PDCA, Plan to Check Act itu idealnya di setiap area atau di 1 inovasi dia terdokumentasi. Dan ini nggak harus berjalan sendiri-sendiri dalam pengertian kegiatannya di tempat JSI terpisah dari yang lain, tapi di dalam kita melaksanakan kegiatan itu ada dokumentasi laporan yang kemasannya kemudian bisa dilabelin JSI. Mungkin kita perlu
duduk lagi dari yang lalu sudah menyusun laporan perkembangan kemarin kita lakukan bersama-sama, kita cek lagi laporan di masing-masing area dan setiap item kegiatan. Kalau kita lihat ada yang kurang, nah siapa? Nah, kembali lagi soal siapa ya. Kalau bahasa jembatan saya kan siapa tidak. Siapa, bila mana, di mana, bagaimana mengerjakannya. Kalau siapanya ini belum jelas, maka rentetan belakangnya juga nggak akan jelas. Jadi di dalam detail masing-masing area, mungkin nanti teman-teman PIC maupun dan wakil ketua, tolong bisa di-review kembali apakah sudah ada kejelasan yang mengerjakan ya fungsi administrasi, laporan, kemudian apa dia timekeeper lah ya kalau untuk pelaksanaan kegiatan maupun yang menyusun narasi capaian. Mas Erik di area berapa nih Mas Erik? Saya di area 3 Pak Adi. Oke, area 3 itu SDM ya misalnya. Kita punya semangat nih untuk kolaborasi dengan Puspangkom kemarin. Bagaimana ada kegiatan pembelajaran onboarding, pembelajaran terintegrasi di Biro Keuangan ya. Misalnya sasarannya adalah teman-teman yang baru mutasi masuk, yang sebelumnya tidak punya background entah itu disiplin ilmu atau penempatan unit kerja, maka ada materi-materi yang harus dia ambil untuk pelatihan atau pembelajaran. Ini otomatis dia harus punya data siapa di lingkungan Biro Keuangan yang baru mutasi baik di bagian perjalanan, administrasi keuangan atau administrasi BNN. Kemudian menyusun ini hal-hal baru yang saya kira kita juga butuh satu komunikasi intens, ya, baik itu dengan unit kerja di lingkungan Biro Keuangan sendiri maupun dengan pihak luar. Pihak luarnya itu masih di backend, misalnya Biro SDMA, bagian PPK ASN, maupun di Puspangkom di bidang pelatihan teknis. Kemudian sama ya, kalau yang lalu kita udah punya reward and punishment dalam bentuk pegawai yang berinovasi, karena itu penilaian di 1 tahun sebetulnya untuk memastikan rencana aksi di agen perubahannya sampai nanti bulan Desember atau awal tahun penilaian itu juga bisa harus susun timeline-nya. Ini bisa di area 3, bisa masuk di area peningkatan pelayanan publik ya, karena salah satu sasaran utama di inovasi itu adalah untuk pelayanan publik, ataupun masuk di area peningkatan pengawasan. Di tahun ini pengawasan untuk tahun depan, kalau kita ikuti pembelajaran dari perwakilan BPK Jawa Timur misalnya, maka kewajiban menyerahkan, melaporkan SPT atau LHKSN internal itu tidak lagi mengikuti kebijakan nasional berakhir di 31 Maret, tapi dimajukan berakhir di bulan Februari. Nah, kalau akhirnya 28 ya berarti 28, kalau akhirnya 29 berarti 29. Sehingga di bulan Maret itu sudah bisa dipastikan 100% kewajiban terpenuhi. Tapi kalau yang pola sekarang misalnya sampai dengan akhir Maret pun belum tentu bisa dipastikan karena orang masih punya kesempatan kewajibannya diselesaikan di 31 Maret. Jadi hal ini untuk yang teman-teman kebetulan saat ini masuk di tim CSI, saya kira pembelajaran dari Jawa Barat tadi breakdown lebih jelas lagi di masing-masing area siapa yang punya fungsi. Jadi ini bukan struktur baru ya menurut saya di zona integritas dengan penekanannya aja yang lebih tegas, baik untuk pelaksanaan administrasi, pengelolaan pelaporan, penyusunan narasi capaian dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih Mas Daritia, nih satu hal. Dan kemudian kalau untuk yang setiap Senin ada apel dan sebagainya atau seminggu sekali, maka sebenarnya S3 ini ya forum kita juga untuk saya gitu kan, menyampaikan apa yang menjadi komitmen bersama dari pimpinan maupun kita semua. Jadi banyak yang bisa kita pertebal, pertegas pembelajaran dari BKKBN Jawa Barat ini. Yang paling utama
asumsi dan persepsi kita bahwa ZI itu inherent dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, bukan tugas sampingan, bukan tugas tambahan. Terima kasih Mbak Chandra. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Biro Keuangan, Bapak Rahmat Budiaji yang telah menyampaikan pesan-pesan untuk pembangunan ZI yang lebih baik lagi. Dan saya pribadi pun diingatkan kembali, ternyata ZI adalah bagian inherent dari pekerjaan utama kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di acara S3 pagi hari ini. Namun sebelum kita tutup, ada kuis berhadiah yang gak kalah ditunggu-tunggu dari tim area ZI 1. Kepada tim area ZI 1, kami persilakan memandu jalannya kuis. Baik, terima kasih Mbak Canti atas waktu dan kesempatannya. Izin Bapak Ibu, apakah suara Baik, saya silakan. terdengar dengan jelas? Oke, baik. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Muhammad Arif Sari dari bagian perjalanan area 1 yang akan membawakan kuis Kahoot mengenai materi pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk dapat masuk. Belum ya? Ada share screen. Nanti share screen silakan Bapak Ibu untuk dapat masuk ke kuis Kahoot. Oh ya, Pak Weda ini sudah memegang 3 kali menang, Pak. 4 kali, sorry, 4 kali. Masuk 3 besar nih. Keren. Jadi saya nggak boleh ikut lagi ya Mas Arif ya? Boleh, Pak. Maksudnya Bapak menyimak terus, Pak. Itu. Silakan Bapak Ibu usahakan untuk menggunakan nama real ya, nama pribadi biar gampang untuk kalaupun menang bisa kita kasih hadiahnya cepat. Masih. Mas Arif, kedengaran nggak suaraku? Nggak kedengaran? Kedengaran. Iya, Mas Arif izin sebentar deh ya. Ini ada kendala teknis sebentar. Oh, baik. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Iya, Kita. Kayaknya itu masuk ke ini ya, per kelompok, bukan persatuan orang. Mas Arif, Iya Pak, sini Pak. yang penasaran selama ini hadiahnya apa sih? Umroh apa haji? Apa wisata kemana itu? Kalau umroh atau haji, Pak Weda sudah 4 kali Pak. Iya, Selalu. tadi itu sampai Mas Weda pokoknya ikutan terus. Oh iya Pak. Maksudnya Pak Weda artinya nyimak terus Pak setiap materi Pak. Dan kecepatan tangannya tuh luar biasa artinya Pak kan. Ya. Mas Weda masih ada yang belum pernah terima hadiahnya apa yang bikin penasaran Mas Weda? Alhamdulillah udah terima semua sih Pak. Alhamdulillah Pak. Lumayan buat di bagian Pak, bagi-bagi Pak. Oh gitu Pak. Alhamdulillah. Itu Pak Weda pakai apa Pak? Pakai PC atau pakai handphone Pak biar cepat. Ini mumpung masih trouble gitu. Tips dan triknya Pak. Biasanya pakai PC aja sih. Mungkin karena pakai kabel mungkin ya. Jadi lebih pingnya lebih cepat gitu ya. Oh gitu. Baik. Silakan Bapak Ibu masuk ke game Kahoot. Bisa scan barcode atau pin game. Ada masih. Silakan Bapak Ibu. 23 orang.
Kita ada 87, ini baru 24 orang, silakan. Silakan Bapak Ibu. Baru 26 orang. Lumayan nih hadiahnya pagi-pagi. 27. Izin Bapak Ibu, apakah ada yang mau masuk lagi atau kita mulai? 31, 32. Baik, sepertinya belum ada yang mau masuk lagi. Kita mulai aja ya. Oke. Pertanyaan pertama. Laporan kegiatan benchmarking pembangunan zona integritas kantor perwakilan BKKBN Jawa Barat. Apa peran utama sekretariat tim zona integritas menurut hasil pembelajaran benchmarking? Warna biru, masih 17 orang yang benar, yang salah lumayan. Ada 14. Oke, berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Wih, dimenangkan oleh Dek, Dori dan Pak Weda lagi. Pertanyaan gua, apa yang menjadi dasar pentingnya pembaruan SOP di BKKBN Jabar? Silakan. Empat, 3, 2, 1. Kita lihat siapa yang biru, karena setiap inovasi digital harus memiliki dasar hukum operasional, ada 12. Dek masih memimpin, yang kedua Dori, dan terjadi kenaikan Ron dan Mbak Lala sama Rick. Pertanyaan ketiga. Apa fungsi dari slogan berencana itu keren, BKKBN Jabar keren pisan dalam budaya kerja? Sebagai sarana kampanye publik luar negeri, sebagai alat branding instansi, sebagai motivasi internal membangun budaya kerja emosional dan komunikatif, atau sebagai slogan penegak disiplin karyawan. Yang kuning sebagai motivasi internal membangun budaya kerja emosional dan komunikatif. Ada 14 yang benar. Apakah yang memimpin? Dek dengan 2834, Dori dan Mbak Lala. Terjadi perubahan komposisi. Pertanyaan keempat, menurut rekomendasi dalam dokumen pengembangan inovasi harus memenuhi syarat berikut kecuali berbasis pada permasalahan nyata, dilengkapi dengan mekanisme umpan balik dari pengguna, memiliki indikator outcome yang jelas, atau disusun oleh unit kerja keuangan secara eksklusif. Hijau, disusul oleh unit kerja keuangan secara eksklusif, kecuali. Siapa yang memimpin? Wah, terjadi kenaikan nih dipimpin oleh dan 3 tetap Lala.
Oke, pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir akan menentukan mengapa zona integritas perlu dibiasakan sebagai sistem bukan sebagai kegiatan temporer. Agar lebih mudah dipantau oleh pihak eksternal setiap tahun, setiap sistem membentuk budaya dan tidak bergantung pada siklus evaluasi, supaya setiap unit kerja bisa fokus pada target administratif jangka pendek, atau karena ZE hanya berlaku pada saat BPPN. Yang biru, sistem akan membentuk budaya dan tidak bergantung pada siklus evaluasi. Baik, ini yang terakhir. Siapa yang akan menjadi pemenang? Siapa yang podium? Nomor 3, Pak Weda lagi. 2 dek. Satunya siapa? Champion? Dori. Baik, seru. Baik, selamat kepada 3 pemenang. Ditunggu untuk hadiah ya di ruangan. Terima kasih dan saya kembalikan ke Mbak Lala. Selamat semua champion. Silakan Mbak Cantia. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Atas partisipasinya. Demikian, karena udah ketemu pemenang 3 pemenang utama, bisa mengambil hadiah ya di Kaflo ya. Baik, dengan menutup acara, dengan berakhirnya sesi kuis S3 pagi ini, kegiatan itu juga menandakan bahwa S3 pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran narasumber, Mas Arik dan Bapak Ibu sekalian. Saya tutup kegiatan pagi ini. Sampai jumpa lagi di S3 selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.